Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, peserta mata kuliah buku anak, di video ajar kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang tahapan pengilustrasian buku anak. Kita awali dengan quote ini ya, semua orang bisa menggambar tapi tidak semua bisa mengilustrasikan buku anak. Jadi memang profesi sebagai seorang ilustrator buku anak itu bukanlah profesi yang gampang, tidak semua orang bisa untuk mengilustrasikan buku anak, ya. Nah, kenapa? Karena ini sesuatu pekerjaan yang tidak mudah, butuh pemahaman yang kompleks terhadap naskah itu sendiri, dan kemudian sebagai seorang ilustrator buku anak, dia juga harus memahami konteks budaya, kemudian juga pemahaman terhadap perkembangan anak itu sendiri, terhadap kemampuan membaca yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, berdampak kepada perjenjangan buku itu sendiri. Kemudian si ilustrator buku anak pun juga harus memiliki skill atau hard skill tentang desain ya dan juga seni gitu. Nah, karena pada umumnya profesi ilustrator di Indonesia, ilustrator buku anak ya khususnya, itu belajar secara autodidak dan seringkali melakukan pelajaran instan yang langsung dipraktekkan. Ya, jadi sehingga seringkali profesi ilustrator itu akhirnya diremehkan sehingga terlihat mudah dan cepat diaplikasikan. Padahal kenyataannya bagaimana mengilustrasi itu membutuhkan dasar pembelajaran yang kuat ya, kemudian jam terbang yang memadai dan juga upaya untuk terus memutakhirkan pengetahuan untuk dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Nah, karena ilustrasi atau referensi dalam ilustrasi buku anak sendiri di Indonesia memang sangat jarang ya, karena ini menjadi profesi yang tidak banyak orang yang menggeluti, karena referensi yang tersedia itu tersedia dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris ya kebanyakan. Nah, dari faktor kendala bahasa inilah hampir semua materi yang berhubungan dengan ilustrasi masih dalam bahasa aslinya, jadi bukan bahasa Indonesia. Dan juga faktor kedua itu adalah waktu dan dedikasi yang tidak tersedia, sehingga ilustrator itu kebanyakan berjalan belajarnya sejalan dengan bekerja dan hal ini terkadang membuat hasil ilustrasi ini menjadi kurang dalam berbagai hal. Nah, untuk itu sebagai seorang ilustrator buku anak dibutuhkan memang jam terbang yang memadai, kemudian dia punya keinginan untuk upaya terus-menerus memutakhirkan pengetahuan untuk dapat menghasilkan karya yang berkualitas, ya. Nah, itu adalah pengantar ya teman-teman dalam proses pengilustrasian sebuah buku anak ya. Jadi harap dipahami bahwasannya teman-teman jika ingin meneruskan passion ini menjadi sebuah profesi secara profesional, maka teman-teman harus yakin bahwasannya profesi seorang ilustrator buku anak ini bukan profesi yang bisa diremehkan, ini adalah profesi yang pride dan ini adalah profesi yang eee yang tidak banyak orang yang ingin melakukannya ya, karena ini menjadi, butuh yang itu tadi ya, faktor-faktor yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ilustrator buku anak. Nah, oke, fokus kepada materi hari ini, yaitu tahapan pengerjaan ilustrasi. Untuk bisa memahami materi pada video ajar kali ini, maka teman-teman sebelumnya sudah harus menyiapkan naskahnya ya pada pada tugas di mata kuliah buku anak ini. Jadi teman-teman sudah menyiapkan naskahnya, kemudian teman-teman juga sudah membuat desain karakter yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah ini, yaitu tahapan pengerjaan ilustrasi itu sendiri. Jadi pada umumnya mahasiswa atau ilustrator pemula itu mereka biasanya kebingungan ya karena tidak ada pedoman dan panduan bagaimana sih seharusnya mengilustrasi itu ya. Bagaimana sih prinsip-prinsip yang harus dipegang ya dalam
ilustrasi itu sendiri. Karena ini beda mengilustrasikan buku anak ya, dan buku anak pun itu ada dua jenis seperti yang sudah kita pelajari, yaitu picture book dan storybook. Dan yang saya jelaskan di sini adalah tahapan mengilustrasi untuk picture book ya, yang menjadi tugas besar mata kuliah ini. Oke, masuk kepada tahapan pengerjaan ilustrasi. Ada 4 tahapan, yaitu prasketsa atau riset, sketsa, diskusi, dan finalisasi. Kita bahas untuk tahapan yang pertama. Tahapan riset atau prasketsa. Nah, di tahap ini merupakan tahap pengenalan naskah yang sudah siap dikerjakan. Nah, naskah ini telah melalui proses pengeditan oleh editor dan penulis. Untuk efisiensi, biasanya naskah itu setidaknya 80% udah jadi. Dan plotnya atau alurnya itu sudah final. Dan menyisakan ruang untuk modifikasi jika diperlukan nanti ketika prosesnya ya. Jadi ketika prosesnya nanti biasanya itu kan ada proses diskusi dengan penulis naskah, dengan editor dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas naskah setidaknya 80% udah jadi. Maka demikian pun dengan teman-teman di tugas ini persiapkan naskahnya itu juga sudah jadi 80%. Nah, kemudian selain memberikan naskah, penulis dan editor memberikan referensi dan rujukan beserta penjelasan, konsep dasar cerita, dan pengarahan apabila diperlukan. Nah, idealnya ilustrator ini diberikan ruang untuk berkreasi dari teks yang sudah terbentuk tanpa melihat instruksi ilustrasi dari penulis. Nah, kemudian ada bagian ya yang namanya editor. Nah, tugas editor itu adalah membaca instruksi ilustrasi agar dapat mengerti cerita dan agar kemudian menjelaskannya kepada ilustrator ya. Jadi kalau teman-teman bekerja di dunia penerbitan buku anak ya dalam bidang ini, ilustrasi buku anak, maka akan banyak pihak yang terlibat. Siapa saja? Yaitu penulis, editor, kemudian ilustrator itu sendiri, ada juga desainer grafis yang bertugas untuk melayout halaman, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah naskah dibaca dan dipelajari, ilustrator akan mulai meriset referensi dan rujukan. Apa itu yang diriset? Yaitu adalah kalian mencari acuan visualnya. Kemudian mengidentifikasi nada cerita. Nada cerita sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian menyusun konsep dan gaya ilustrasi yang cocok dengan konten, jenis buku, dan pembaca sasarannya. Jadi pada intinya di tahap pertama kali untuk mengilustrasi adalah riset, teman-teman. Risetnya apa? Yaitu kalian harus mencari referensi acuan visual ya sebagai modal untuk ke tahap selanjutnya yaitu apa? Yaitu sketsa. Nah, di sini adalah saya tampilkan riset acuan visual. Contoh ya, cerita tentang legenda Pulau Samosir. Nah, maka di sini teman-teman harus meriset desain karakter dari cerita legenda Pulau Samosir itu. Ya, di cerita Pulau Samosir itu ada 3 karakter, yaitu bapak, kemudian anaknya, yaitu Samosir, kemudian juga ibu yang itu merupakan penjelmaan dari ikan. Nah, dari sini karena ada 3 karakter ya, nah kalian harus membuka atau referensi, mencari referensi. Bagaimana sih bagaimana sih karakter dari ketiga tokoh tersebut ya. Nah, untuk modal ya sebagai modal ke tahap yang kedua yaitu sketsa. Di sketsa ini apa yang dibuat yaitu desain karakter. Ya, membuat sketsa desain karakter. Nah, di desain karakter itu kalian harus menulis dulu yang namanya karakter history.
apa, yaitu namanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, usianya atau umurnya tadi berapa ya, berat badan atau tinggi badan kalau diperlukan, kemudian sifat-sifatnya, bagaimana, apakah dia ini sifatnya baik, ataukah adakah kekurangannya, kelebihannya, kebiasaan-kebiasaan uniknya apa, kemudian hubungan antar karakternya itu apa, misalkan tadi samosir ya, Samosir, hubungan antar karakter apa? Dia adalah anak dari Dewi ini, gitu ya. Nah, itu kalian tuliskan dulu sebelum membuat sketsanya. Nah, kalau sudah kalian membuat sketsa masing-masing karakter ya, kalian sketsa emosi dan posisinya atau gesturnya, sketsa emosi karakter Samosir ketika dia marah, ketika dia sedih gitu ya, dengan berbagai gesturnya atau tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Ya, itu semua kalian buat sketsanya. Kemudian dalam membuat sketsa ini aspek logika dan ilmu-ilmu referensi ini sangat penting dalam mengolah cerita. Apa? Yaitu tadi ya, kalian tidak bisa serta-merta membuat kostum sembarangan untuk karakter-karakter kalian. Kalian harus referensi tadi, nyari sumber referensinya. Oh, kalau kostum masyarakat atau baju adat Batak Toba itu seperti apa ya sebagai latar belakang budayanya legenda Samosir itu seperti apa bajunya, kemudian aksesoris kepala, alas kaki ya dan sebagainya itu harus riset ya dan harus ada sumber referensinya, tidak boleh mengarang, tidak boleh mengimajinasikan ya karena ini terkait dengan aspek logika. Oke, kemudian ilustrator dapat bertanya, mengajukan saran dan berdiskusi dengan editor, editor visual dan penulis jika diperlukan. Nah, untuk pembahasan desain karakter sudah ada di video ajar atau materi yang saya sampaikan sebelumnya ya. Oke. Nah, ini ya di tahapan sketsa ini kalian bisa melihat hasil sketsa berdasarkan acuan visual dan eksplorasi gaya gambar. Nah, setelah kalian mencari di internet tentang kostum dan baju adatnya Samosir itu seperti apa sih? Nah, kemudian kalian membuat sketsanya. Ya, di sini sketsa yang udah dibuat oleh Rahmat Dwi Al-Rosyi dari cerita Legenda Pulau Samosir. Dia membuat 5 alternatif desain karakter ya dari masing-masing karakternya. Ada Toba bapaknya, Samosir anaknya, dan Jelita ini adalah ibunya yang penjelmaan dari ikan. Nah, dia membuat 5 alternatif. Ya, seperti ini contohnya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian membuat membuat desain karakter ya dengan berbagai alternatif, semakin banyak alternatif maka kalian akan semakin banyak menemukan eksplorasi ide ya sehingga nantinya pada akhirnya akan terpilih satu desain final ya sketsa final dari masing-masing karakter. Kalau udah masuk ke langkah ini storyboard teman-teman. Nah, dalam pembuatan storyboard picture book, ilustrator ini sebenarnya tidak hanya bertindak sebagai penyedia ilustrasi ya, tetapi juga bertindak sebagai perancang tata letak ilustrasi dan teks, bekerja sama dengan desainer grafis. Nah, di tahap ini merupakan tahap paling krusial teman-teman dalam pengerjaan ilustrasi setelah naskah buku, ya, naskah cerita dan konsep ilustrasinya dipahami oleh ilustrator. Jadi ini yang paling krusial justru, pembuatan storyboard, bukan pengilustrasiannya itu sendiri. Ya, nanti kita akan bahas detail bagaimana membuat storyboard ini, ya. Nah, tahapan pembuatan sketsa itu sebaiknya diawali dengan membuat perencanaan yang akan menjadi dasar kuat sebuah buku. Nah, perencanaan itulah yang disebut dengan storyboard. Kalau kita belajar EO, Event Organize, ya, 80% persiapan ya, 80% keberhasilan dari sebuah event itu adalah di tahap perencanaan. Nah, sama juga dengan tahapan pengilustrasian buku anak. 80% keberhasilan itu ada di tahapan storyboard. Karena ini adalah tahap perencanaan. Nah, cara membuatkan storyboard yaitu yang pertama adalah sketsa dasar dalam bentuk thumbnail storyboard dan yang kedua adalah mendetilkan sketsa itu.
Ya, yang pertama membuat sketsa dasar dalam bentuk thumbnail storyboard, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Dan yang kedua adalah sketsa detil dari tiap thumbnail storyboard tersebut. Nah, ini adalah contoh penampakan ya, penampilan dari sketsa kasar dalam bentuk thumbnail storyboard. Jadi, kalian di tahapan ini membuat thumbnail-thumbnail sketsa kasar seperti ini, teman-teman. Jadi kalian mulai membuat sketsa kasarnya itu mulai dari sampul depan, kemudian halaman berikutnya apa? Hak cipta. Kemudian yang ini adalah judul judul di bagian halaman dalam ya, halaman dalamnya. Kemudian di halaman 2 itu apa, 3 apa, 4, 5, 6, 7 ya, sampai di halaman terakhir sampai kepada biografi bahkan sampul belakangnya. Itu kalian sketsa kasar. Jadi sehingga di tahapan ini kalian itu punya gambaran ya, punya gambaran isi dari masing-masing halaman itu apa. Ya, ini adalah sketsa kasar saja, teman-teman. Kasarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini sudah muncul karakternya itu siapa yang muncul, kemudian teksnya itu ada di sebelah mana ya. Kemudian sketsanya tidak perlu tampak detil dari apa backgroundnya itu tidak perlu ya. Yang penting di sini adalah karakter utama yang muncul di tiap halaman itu sudah terlihat. Ya, Anda sudah tahu, oh nanti angle-nya seperti ini, kemudian nanti ekspresinya seperti ini, karakter apa yang muncul di sini, dialognya nanti apa. Nah, itu sudah muncul dalam sketsa kasar, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian berikutnya setelah kalian membuat sketsa kasar pada seluruh halaman di buku anak itu, maka selanjutnya adalah membuat sketsa detil dari storyboard tersebut. Nah, ini kemudian didetilkan kalau udah selesai semuanya kan udah jelas ya. Nah, maka dari itu kalian membuat sketsa detilnya. Sudah mulai nih tampak ya tangannya, kakinya, kemudian mulai ada backgroundnya. Nah, ini adalah contoh dari sketsa detil dari buku teka-teki kakek ya. Nah, untuk pengerjaan yang lebih rapi ini sebaiknya sebuah template digunakan sesuai jumlah halaman yang diberikan. Nah, pada umumnya teman-teman untuk picture book halaman isi ya itu ditandai dengan angka. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan sih kalau halaman hak cipta dan biodata itu juga diisi sebagai pembuka dan penutup cerita. Dalam membuat storyboard picture book, ilustrator tidak hanya bertindak sebagai penyedia ilustrasi ya, perlu ditekankan di sini, tapi juga bertindak sebagai perancang tata letak ilustrasi dan teks bekerja sama dengan desainer grafis. Nah, jadi memang profesi ilustrator sendiri itu memang sebenarnya idealnya harus ya dia tugasnya hanya mengilustrasi, bukan melayout kemudian dan sebagainya. Tapi untuk di tugas ini kalian kan merangkap ya, selaku penulis, layouter, ilustrator, bahkan editor visual mungkin ya dan sebagainya itu kalian lakukan sendiri di sini. Nah, setelah desainer menyerahkan rancangan tata letak teks sementara, ilustrator kemudian mengisi ruang ilustrasi yang ada dengan sketsa yang lebih detail berdasarkan sketsa thumbnail tadi. Dan di tahap ini biasanya masih ada kemungkinan terjadi perubahan tata letak ya karena usulan ilustrator itu sendiri maupun usulan editor dan desainer grafis. Nah, kuncinya apa? Yaitu adalah diskusi dan kesepakatan bersama di antara semua pihak ya sehingga menghasilkan konsep dan apa namanya eh, catatan-catatan atau panduan yang jelas gitu ya bagi si ilustrator itu sendiri. Nah, di tahapan storyboard ini teman-teman, ada 11 aspek penting proses sketsa dan storyboard. Ini yang harus kalian perhatikan benar-benar yang ini dan ini pembahasannya lumayan panjang, jadi kalian harus konsentrasi di sini dan betul-betul memahami. Dari 11 nomor 1 adalah paginasi halaman. Apa itu? Yaitu proses membagi dan menomori halaman pada dokumen. Ya. Proses paginasi ini normalnya dilakukan oleh editor setelah membaca naskah dari penulis
dalam bentuk cerpen. Kadang ada juga beberapa penulis yang sudah mempaginasikan, berarti ya sudah dibagi-bagi dan sudah dinomori halamannya itu ketika dikirimkan kepada editor. Nah, ilustrasi dalam hal ini menerima naskah yang sudah dipaginasi. Tapi kalau kasusnya itu belum dipaginasi atau ada paginasi yang kurang pas, ilustrator ini juga bisa mengajukan atau menyarankan perubahan pada editor dan editor visual, ya. Nah, di sini ada berbagai cara untuk dapat melakukan paginasi naskah ke halaman buku, gitu ya. Jadi perlu dipahami sebelumnya teman-teman, proses paginasi ini menjadi sangat penting ya. Di kegiatan atau aktivitas paginasi ini, kalian itu membagi mulai dari halaman depan, halaman satu ya, mungkin kemudian sampai halaman belakang, itu isinya apa saja sih? Halaman satu naskahnya apa, gambarnya apa. Kemudian halaman 2 naskahnya apa, gambarnya apa, ya. Karena yang pertama kali kalian kan punya naskah, naskah itu biasanya 1 sampai 2 halaman. Nah, kemudian dari 2 halaman naskah teks ini, kalian kan harus membagi ke dalam jumlah halaman ya, sampai selesai itu cerita. Nah, gimana caranya membagi ini? Ini yang dinamakan paginasi halaman ini. Nah, caranya apa? Bagaimana? Ya, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi kata aksi. Nah, cara paling mudah yang bisa dilakukan pertama adalah mengidentifikasi kata kerja yang ada di setiap kalimat, kemudian kalian tandai, lalu memisah-misahkannya. Ya, contohnya seperti ini. Teksnya, hujan turun seharian, air menggenangi taman, rumput di halaman tidak kelihatan, bla 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 bla. Ya. Nah, di sini faktor penekanan adegan dan dimensi waktu juga diperhatikan. Nah, kalian identifikasi nih di sini, mana nih yang kata-kata aksinya. Berarti hujan turun, menggenangi, ya, kemudian kata asyik berenang, lompat-lompatan, aska kegirangan, terburu-buru membuka pagar. Nah, di sini kalian tandai dan kalian pisah-pisahkan. Nah, ini berdasarkan kata aksinya ya. Jadi kalau ada kata aksi maka itu satu halaman. Kemudian ada kata aksi berikutnya maka itu halaman yang berikutnya seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cara paginasi adalah dengan kalian membaca nyaring naskah ya. Kalian read aloud dulu. Dalam membaca nyaring secara otomatis akan keluar intonasi ya dan jeda-jeda yang terjadi. Nah, kemudian tandai jeda itu dalam naskah dan pertimbangkan beberapa jeda yang bisa dimuat dalam beberapa halaman yang sudah ditentukan. Nah, garis miring di sini adalah menandai jeda. Hujan turun seharian, air menggenangi taman, rumput di halaman tidak kelihatan. Ya, kalian setelah kalian membaca nyaring dan keras ya, kan akan muncul jeda-jeda. Kalian tandai dengan slash-slash seperti ini. Nah, di sini bisa menjadi panduan ya. Jadi contohnya dalam satu kalimat, hujan turun seharian, ini halaman 1. Air menggenangi taman, rumput di halaman tidak kelihatan, ini halaman 2. Wah, ada katak asik berenang, halaman 3. Ayo main lompat-lompatan, seru Aska kegirangan, ini halaman 4 misalkan. Itu contoh ya teman-teman, sampai selesai. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah efek balik halaman atau turning page ya. Dari 11 aspek tadi yang pertama adalah paginasi, aspek yang kedua adalah efek balik halaman. Ya, picture book yang baik mampu mempertahankan minat dan rentang perhatian anak yang membacanya. Hal ini dapat diatur dengan menyisipkan elemen kejutan dalam beberapa halamannya. Nah, ilustrator ini bisa mengakali nih hal ini ya dengan mengatur ilustrasi yang mengundang anak untuk membalik halaman atau melakukan pengaturan paginasi cerita dan menyisipkan elemen kejutan dengan memanfaatkan efek balik halaman. Ya, seperti film yang dapat mengatur suspensi atau kejutan dalam adegan sehingga penonton tetap tinggal dan dapat menikmati film hingga akhir. Nah, begitupun juga teman-teman di picture book itu, ya, dengan efek balik halaman.
Ya, dengan "Apa ya ini ya?" Nah, nanti dibuat penasaran, kemudian dibalik halamannya, kemudian, "Oh, ternyata ini," gitu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter memanfaatkan efek balik halaman ini, ya. Tapi ini untuk buku fisik ya, teman-teman ya. Nah, efek balik halaman ini biasanya itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu anak-anak, ya. Karena apa? Bukan hanya karena anak sebagai pembacanya, melainkan karena efek ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh pendongeng, kemudian si pembaca nyaring dan guru, serta orang tua yang membacakan cerita kepada anaknya. Semakin menarik buku yang dibacain, semakin berminat juga nih si anak untuk terus membaca buku-buku berikutnya gitu ya. Jadi kadangkala waktu mendongeng itu, "Apa ya selanjutnya? Wah, mau tahu, yuk kita buka yuk halaman berikutnya." Jreng-jreng. Nah, itu ya maksudnya efek kejut dengan memanfaatkan efek balik halaman ini. Kita lihat contohnya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh dari judul buku Dangke Gilang ya. Kita lihat contoh yang halaman 2. Momo adalah kerbau kesayangan Gilang. Momo sangat lincah dan titik-titik nih, ya. Di sini adalah ilustrasi dengan sebaran ya. Jadi ada 2 halaman, di sini ada halaman 2 dan 3. Jadi ilustrasinya di sini full ya. Sebaran ini namanya ya. Nah, Momo sangat lincah dan lalu kita buka nih halaman yang ketiga, sret, masuk ke halaman 4 dan 5. Dan apa sih? Dan paling merepotkan, setiap akan diperah susunya, Momo senang berlari-lari dulu. Akan tetapi Gilang tetap sayang Momo. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi sengaja digantung gitu ya. Momo sangat lincah dan apa ya? Ternyata dan paling merepotkan. Di sini terlihat ilustrasinya si Gilang ngejar si Momo waktu diperah sampai air susunya yang digentong ini ya, tumpah ke sana kemari. Nah, ini kan jadinya, wah surprise gitu ya. Dan ketika naskah ini dipenggal, ini menjadi sesuatu yang membuat penasaran si anak-anak. Nah, kalian teman-teman harus memperhatikan ini. Jadi tidak serta-merta satu kalimat utuh itu dalam satu halaman, enggak. Kalian bisa memakai cara ini, memenggalnya. Ya, kemudian penggalan itu dicantumkan di halaman selanjutnya untuk mencapai efek kejutan tadi, gitu ya. Contoh berikutnya adalah ini, balon itu terbang tinggi. Kemana balon itu pergi? Kemana ya? Kan penasaran nih si anak-anak. Ternyata Ciki mengikuti balon merah. Balon merah semakin jauh. Lama-lama balon itu mengecil dan terbang rendah. Kemana balon itu pergi? Kemana ya? Setelah dibalik lagi ke halaman berikutnya, oh tidak, seekor bebek akan memakan balon itu. Lihat tuh, balonnya sudah nyemplung dan mau disosor sama si bebek gitu ya. Jadi ini memanfaatkan efek balik halaman tadi, ya. Oke, selanjutnya kesinambungan teks dan ilustrasi. Ini adalah aspek yang ketiga. Dalam picture book, ilustrasi menempati prioritas untuk dilihat, tidak hanya menghiasi, hindari duplikasi teks. Ingat, untuk menghindari penduplikasian teks, ilustrasi sebaiknya bersifat melengkapi ya teman-teman, dan memuat apa yang tidak tercantum di dalam teks. Dan sebaliknya, teks seharusnya tidak hanya mendeskripsikan ilustrasi. Nah, inilah yang membutuhkan pemikiran dan jam terbang tinggi ya bagi seorang ilustrator buku anak. Karena tidak mudah untuk mengilustrasikan sebuah teks, ya. Ilustrator yang berpengalaman akan berkreasi melebihi teks dengan masih bermain-main di dalam lingkup konteks cerita. Editor yang menghargai proses kreasi ilustrator akan membebaskan ilustrator berkarya, tetapi tetap pada batas cerita dan konsep yang telah diberikan oleh penulis. Editor dalam hal ini dapat memutuskan untuk tetap dalam petunjuk yang sudah diberikan sama si penulis atau bisa mengembangkan lagi cerita sesuai dengan kreasi dari usulan ilustrator. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh di mana ilustrator berkreasi melebihi teks yang diberikan penulis.
Di sini kita bisa melihat terjadi kesinambungan antara teks dengan ilustrasi. Ilustrasi nggak menduplikasi teks, tetapi justru mengembangkan ceritanya menjadi lebih kaya. Ya, kita bisa lihat di sini teksnya. Teksnya berbunyi, semua warga yang sebelumnya saling bermasalah ternyata bisa bekerja sama dengan baik dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, hanya satu kalimat itu aja teman-teman teksnya, tapi kalian bisa melihat di sini, ya. Tidak semua deskripsi ini disebutkan dalam teks. Ada yang terbaca dengan jelas dari ilustrasinya, yaitu bagaimana tiap-tiap hewan di sini berkontribusi di bidang masing-masing. Ya, ada yang ini si sapi menyiapkan makanan, si monyet mengecat dinding, ya. Kemudian si jerapah menyiapkan lightingnya, si gajah ini karena dia kuat, dia membantu menggergaji kayu, kemudian belalang dengan suaranya yang merdu dia menghibur dengan menyanyi ya, kemudian ini burung hantunya jadi apa itu dirijen gitu ya. Kemudian ini si dinosaurus buaya ya, buaya ini karena dia jago main musik dia ya mengiringi musiknya ya. Terus ini si burung dia menyiapkan kue dan makanan, membantu si sapi gitu ya. Nah, itu tidak dituliskan dalam teks ya. Di sini teksnya hanya berbunyi, semua warga yang sebelumnya saling bermasalah ternyata bisa bekerja sama dengan baik dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, jadi gajah kuat bisa menggergaji itu tidak tertulis dalam teks, tapi itu terlihat dalam ilustrasinya. Ya, sehingga ini yang disebut dengan kesinambungan antara teks dengan ilustrasi. Ya, jadi semua itu tidak ada di teks secara naratif ya teman-teman, tapi si anak-anak pembaca itu bisa menerjemahkan sendiri gitu. Itulah tugasnya ilustrator ya, harus bisa mengimajinasikan, bekerja sama dengan baik bekerjasama dengan baik dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa ya? Gitu ya. Nah, kemudian oh gajah bisa ini, jerapah bisa ini. Nah, kemudian diilustrasikan dengan sangat baik dalam satu sebaran ini. Gitu ya contohnya. Nah, aspek yang keempat apa? Dimensi waktu. Seperti yang udah disebut sebelumnya, picture book itu adalah apa ya? Ibaratnya film. Picture book itu ibaratnya film, ya. Batasan pada film itu adalah waktu tayang, sementara kalau di picture book batasannya itu adalah jumlah halaman. Nah, lama dimensi waktu yang tercipta pada waktu membaca bergantung pada penggunaan variasi ketiga bentuk ilustrasi. Ya, seperti kita lihat ya, di sini contoh gambarnya, Tia ingin seperti Naya. Ya, di sini terlihat adegan pengenalan latar tempat dan latar cerita. Si ilustrator menggambarkan adegan ini dengan satu tebaran dengan detail yang cukup ya, detail sangat detail untuk membawa pembaca ke rentang dimensi waktu yang cukup lama. Kita lihat di sini kita lihat ya ada latar belakangnya waktunya ini sore gitu ya. Kemudian ada banyak karakter di sini, ada yang anak kecil naik sepeda, ada yang beli di kaki lima, ada yang berjalan, kemudian dengan perspektif satu titik hilang seperti ini membuat menjadi apa ya, menggambarkan dimensi waktu ya. Di sini teksnya, Tia tampak lebih ceria dari biasanya, apa yang membuat hatinya senang ya. Nah, menggambarkan dengan long shot seperti ini ya. Nah, kemudian ada contoh berikutnya ya. Nah, kalau yang contoh ini adalah bentuk ilustrasi yang dipakai ini adalah ilustrasi spot. Ya, ilustrasi spot yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah single, halaman single. Jika dua halaman single ini dapat memperpendek dimensi waktu, sorry, terlihat di adegan ini ya, dua adegan muncul sebagai halaman single ya,
dalam satu tebaran. Nah, dapat diperkirakan pembaca akan membagi perhatiannya untuk kedua halaman dan kedua adegan. Ini akan memperpendek dimensi waktu sejalan dengan saatnya pembaca membalikkan halaman. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya nih, yang sebelah kiri. "Naya berangkat sekarang yuk," ajak Tia. "Tunggu sebentar, aku pamitan dulu sama ibu," ujar Naya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini dia pakai bentuk ilustrasinya spot ya. Akan tetapi Naya lama juga ya. Naya lama sekali gitu ya. Nah, jika dua halaman single ini dapat memperpendek dimensi waktu, ilustrasi spot ini bisa memberikan efek dimensi waktu yang lebih diperpendek lagi untuk tiap-tiap ilustrasi. Sehingga menghasilkan efek banyak adegan yang berlangsung dalam waktu yang lebih cepat. Ya, di sini kita lihat nih, Tia yang sedang menunggu Naya. Katanya tadi pamit sama ibunya, kok lama banget sih ya. Kebosanan Tia menunggu Naya itu diilustrasikan dalam bentuk spot-spot seperti ini. Di sini ada 4 spot berarti ya. Spot 1, spot 2, spot 3, dan spot 4 ya. Di sini menggambarkan bagaimana ekspresinya Tia bosan menunggu Naya. Begini, 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 dan begini gitu ya. Nah, di sini menggambarkan spot-spot ini itu waktunya itu ya, itu terjadi dalam waktu yang singkat gitu ya, dalam satu waktu gitu, tidak berubah hari, tidak berubah tahun, tapi dalam satu waktu itu mungkin dalam hitungan menit ya, atau mungkin bahkan sampai 1 jaman menunggu gitu ya, nah ya lama sekali gitu. Nah itu waktu-waktu menunggu itu ya, itu diilustrasikan dalam bentuk spot-spot seperti ini supaya pembaca itu paham ya, eee, atau dapat feel-nya, bosennya Tia dalam menunggu itu seperti apa tuh, bete banget gitu ekspresinya, bla 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 bla. Dia gambarkan dalam beberapa spot untuk menggambarkan kebosanannya, gitu ya. Nah, aspek yang berikutnya adalah sudut pandang dan dinamika ilustrasi. Yang namanya dinamika itu kan bergerak ya. Jadi ilustrasi itu mempunyai efek yang dinamis ya, tidak statis. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh ilustrasi yang tidak dinamis dan dinamis. Kita bahas untuk ilustrasi yang tidak dinamis. Kenapa ini disebut ilustrasi yang tidak dinamis? Ya, sama halnya dengan penyisipan efek balik halaman maupun pengaturan dimensi waktu. Semuanya ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca, ya kan, dengan dinamika cerita itu. Nah, begitu pula ilustrasi yang kita hasilkan harus bisa memainkan sudut pandang sehingga menambah dinamika ilustrasi itu sendiri sehingga nggak monoton, teman-teman. Ya, coba kalian lihat yang sebelah kiri. Ini tidak dinamis, ini monoton. Ya, di sini ada anak kecil sedang mencari sesuatu, bla 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 bla, gitu ya. Tapi angle-nya itu atau sudut pandangnya ya udah, gitu-gitu aja gitu loh, bla 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 gitu ya. Nah ini kan monoton, ya padahal di sini sebenarnya ilustrasi itu, bisa dikembangkan, bukan dengan posisi yang sama terus-menerus dalam setiap halamannya, karakternya kan posisinya sama, begini begini begini, hanya gesturnya aja yang berubah-berubah. Ya, ini yang menjadi monoton dan tidak dinamis, teman-teman. Ya, padahal sebenarnya bisa ini menjadi yang dinamis. Seperti apa yang dinamis? Ya, misalkan yang ini ya, yang nomor 3 nih, 1, 2, 3. Yang nomor 3 dia di sini, "Ih, takut ada laba-laba." Nah, ini kan bisa juga digambarkan dengan, close up, misalkan ya close up ke wajahnya dengan sudut pandang semut gitu ya, kemudian ada laba-laba besar di sana, kemudian ekspresi takut atau terkejutnya itu yang lebih ditekankan, gitu ya. Karena di sini kan ekspresi takut dan, apa namanya, terkejutnya ada laba-laba itu kan jadi sesuatu yang mengagetkan. Nah, supaya kaget gimana? Ya angle-nya diubah menjadi, framing-nya yang close up gitu, bukan yang long shot seperti ini, gitu ya. Oke, contoh yang dinamis seperti apa? Yang ini, masing-masing halaman punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, yang ini
mata sejajar, kemudian halaman berikutnya adalah mata kodok gitu ya, atau ya sehingga ini perpustakaannya menjadi gedung yang megah. Kemudian di sini juga, apa namanya, mata sejajar dan sebagainya. Nah, jadi ada variasi sudut pandang sehingga ilustrasi tersebut dinamis, gitu ya. Oke. Nah, kalian harus mengeksplorasi sudut pandang, udah diajari di mata kuliah gambar bentuk ya. Mulai dari sudut pandang mata burung. Contohnya seperti ini. Ulang tahun desa kali ini sangat meriah, tidak ada lagi yang saling mengeluhkan, semua bergembira. Lihat, di sini untuk menggambarkan latar belakang dan semua orang itu bergembira, semua karakter itu bergembira, dia memilih sudut pandang mata burung di sini ya, supaya terlihat jelas ya di latar tempat ini, di latar pesta ini gitu. Kemudian ada contoh lagi adalah mata semut. Nah, di buku Tia Ingin Seperti Naya tadi ya. Jadi dia bervariasi ya, tiap halamannya itu untuk sudut pandangnya sangat variatif. Naya selalu seperti itu setiap mau pergi mencium tangan ibu, mencium tangan ibu, Tia mengangguk. Memangnya Tia tidak pernah. Tia menggeleng, kunci rambutnya bergoyang-goyang. Nah, di sini dia gambarkan mata semut ya atau mata kodok. Tuh. Kemudian berikutnya adalah contoh eh, kalau mata semut tadi itu menimbulkan efek sesuatu yang besar dan tinggi, sesuatu yang megah atau sesuatu yang menantang gitu ya. Anak-anak tuh emang lebih banyak melihat dengan sudut pandang ini karena mereka itu kan masih kecil. Ya, mereka kecil secara fisik dibandingkan orang dewasa sehingga sebenarnya ini tuh lebih cocok dengan sudut pandang anak-anak gitu karena mereka kecil kan ngelihat kita semua dunia lingkungan orang dewasa itu dari sudut pandang mereka dari bawah sehingga semuanya itu terlihat besar dan megah gitu ya. Dan efek juga itu bisa menenangkan ya yang tadi yang mata semut. Sekarang kita beralih ke mata sejajar. Kalau mata sejajar apa? Ini sudut pandang mata sejajar bisa digunakan untuk menggambarkan suasana secara gamblang dan apa adanya. Ilustrator akan mengarahkan kepada sebuah situasi yaitu pembaca menjadi salah satu dari objek yang ada dalam ilustrasi. Kita lihat di sini buku berjudul Petualangan Alia. Kita melihat Alia ini dengan mata sejajar. Kita seolah-olah di sini itu sebagai kayak penonton yang sejajar ya. Kita sebagai objek di dalam situ. Kita bisa jadi apa namanya pohon di situ yang melihat Naya sedang berlari, melihat Alia yang sedang berlari, ataukah kita di situ sebagai ya apa ya misalkan binatang yang sedang mengintip gitu Alia. Nah, kita sebagai objek di sana gitu. Kemudian sudut pandang lainnya adalah zoom out ya. Sama seperti mata burung, sudut pandang ini bisa memberikan perasaan luas ya. Kalau kalian ingin menampilkan detil-detil yang berkaitan dalam cerita, kemudian memperkenalkan latar belakang tempat, di mana ini lokasinya, kalian bisa pakai zoom out yang seperti ini. Ya, memberikan perbandingan ukuran dari sudut pandang tertentu, ya. Bagaimana perumahan yang ada di kaki bukit ini terlihat sangat kecil gitu ya. Nah, ini kan jauh. Kemudian yang dekat ini menjadi ukurannya lebih besar. Kemudian sudut pandang zoom in gitu ya, zoom in, fokus. Biasanya sudut pandang ini fungsinya untuk memusatkan perhatian ke sesuatu yang sangat tidak boleh dilewatkan oleh pembaca supaya mereka itu benar-benar merhatiin dengan fokus gitu ya. Nah, cara seperti ini pengenalan bumbu-bumbu dapur ya sehingga ini menjadi fokus gitu ya, di close up gitu, di zoom in. Nah, sehingga menjadi detil untuk bagian-bagian bumbu-bumbu dapur ini. Oke. Aspek yang keenam teman-teman, yaitu konsep gaya dan nada cerita. Jenis ilustrator itu sebenarnya dibedakan berdasarkan karyanya ya. Ada dua, ilustrator dengan branding, kemudian ilustrator dengan eksperimen. Ya.
Ilustrator dengan branding itu apa? Ilustrator yang menggunakan konsep dan gaya yang sama untuk semua karyanya. Dengan gaya gambarnya sendiri, dengan kekhasannya sendiri. Dia punya personal branding terhadap ilustrasinya. Nah, biasanya ilustrator dengan branding ini akan lebih pemilih dalam mengerjakan cerita yang senada dan cocok dengan gaya gambarnya. Tentunya ilustrator dengan branding ini dia punya jam terbang yang sudah banyak sehingga dia punya value yang bisa ditawarkan kepada klien gitu ya. Dia bisa jual mahal intinya. Nah, yang jenis kedua itu adalah ilustrator dengan eksperimen. Ilustrator ini suka eksperimen dengan menyesuaikan konsep dan gaya, menyesuaikan dengan setiap yang cerita yang dikerjakan. Nah, biasanya mereka lebih pengalaman juga karena dia bisa menggambar dengan berbagai macam gaya gaya gambar gitu ya, disesuaikan dengan permintaan si, penulis atau disesuaikan juga dengan nada ceritanya, dia punya bisa gitu menyesuaikannya, ya. Nah, proses perencanaan konsep dan gaya gambar itu dapat terjadi baik di awal pengerjaan ilustrasi maupun sejalan ketika pengerjaan ilustrasi itu sendiri. Jadi mulai dari storyboard hingga pewarnaan. Nah, sebagai contoh ya, ini ada ilustrasi perahu nenek moyangku. Menggambarkan yang sebelah kiri nih ya, menggambarkan bentuk kapal dengan deskriptif seperti apa adanya. Di sini gaya gambarnya ini mendekati realis ya, dan ini cukup menyampaikan informasi, ceritanya. Nah, sementara itu yang sebelah kanan, ilustrasi Pinisi Nahkoda Baruna, sekilas sih terlihat ada pembentukan konsep ya yang diikut sertakan di gaya gambarnya ini mendekati teknik cukil kayu yang membawa nilai tradisional dan unsur masa lalu. Nah, sebenarnya kedua ilustrasi ini temanya kan sama ya, sama-sama bertema kapal. Tapi bedanya yang kiri ini gaya gambarnya realis, yang sebelah kanan dia menerapkan teknik cukil sehingga unsur atau nuansa tradisionalnya itu terasa gitu ya. Nah, proses, ide, dan tangan ilustrator itu yang berbeda itu dapat menghasilkan gaya gambar yang berbeda juga sesuai dengan konteks dan konten cerita. Seperti itu ya. Nah, aspek yang ketujuh yaitu komposisi. Komposisi ini adalah kunci yang paling penting dalam mengatur layout ilustrasi dan penekanannya. Karena apa? Sebuah ilustrasi itu juga berubah secara drastis apabila pengaturan komposisinya direncanakan dengan seksama sesuai dengan nada emosi dan adegan cerita. Yang paling mendasar dalam komposisi adalah pengaturan letak teks dan ilustrasi. Di sini kita bisa lihat ruang teks dan ilustrasi ya. Kita bahas beberapa hal yang terkait dengan komposisi, yaitu ruang teks dan ilustrasi. Bagaimana menempatkan atau mengkomposisikan teks dan ilustrasi. Prinsipnya apa? Yaitu ini, kalian baca. Sebaiknya teks dan ilustrasi mempunyai ruang-ruangnya sendiri. Apabila ilustrasi dibuat dalam bentuk halaman penuh, ya, full bleed gitu ya, penuh pokoknya nggak menyisakan ruang untuk pemotongan kertas, atau teks berlatarkan ilustrasi, pastikan latar ilustrasi tidak penuh dengan detil-detil yang mengganggu keterbacaan teks. Ya. Nah, kita lihat di sini penempatan teks menimpa ilustrasi sehingga sulit dibaca. Ya, ini yang sebelah ini nih teman-teman. Tuh lihat, teksnya menimpa si badannya ayah di sini ya. Sehingga ini kan jadi mengganggu ya, mengganggu. Tingkat readability-nya menjadi rendah. Nah, di sini terlihat nih kalau ilustrasi dan teksnya ini kurang direncanakan dengan matang. Teks di halaman kiri sudah direncanakan penempatannya, sementara di halaman kanan menabrak ilustrasinya si ayah. Ini harus dihindari karena menghalangi keterbacaan teks ya, khususnya jika buku ini ditargetkan untuk pembaca awal. Nah, ini adalah contoh yang salah. Berikutnya adalah contoh yang salah juga nih teman-teman. Kenapa? Di sini teks memotong ilustrasi sehingga mengurangi estetika. Coba. Di sini kan memotong ya kepalanya si ibu di sini dengan ada frame putih di sini ya. Aduh nggak banget gitu ya. Kenapa sih harus begini gitu ya. Jangan sampai kalian apa namanya mengkomposisikannya seperti ini. Jadi di sini benar-benar ilustrator itu harus ketika menggambar
kalian harus bayangin, nanti letak teksnya di mana ya, gitu ya. Kalaupun itu full gitu ya, nggak ada ruang atau latar polos seperti ini, maka kalian harus tahu nih, misalkan spraynya udah dipolosin aja, nanti itu menjadi latarnya teks gitu ya. Karena nggak ada lagi ruang untuk menempatkan teks. Oke, aku taruh di atas latarnya misalkan spray, maka spraynya jangan yang motif-motif gitu ya, pakailah yang polos sehingga itu bisa menjadi latar dari teks itu sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang paling benar. Latar warna polos untuk penempatan teks sehingga menghasilkan keterbacaan yang tinggi untuk anak-anak membaca pemula. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, di sini dia milih nih di latar lantai ya. Lantainya sih sebenarnya ada garis-garisnya gitu ya, tapi di sini dia dengan gaya pewarnaan yang seperti ini gitu ya. Nah, ini menjadi terbaca gitu, dengan jelas. Kemudian yang ini juga nih komposisinya juga oke, teksnya ada di atas dan di bawah, yang ilustrasi bentuk ilustrasi yang spot seperti ini ya, dia meletakkan teksnya yang ada di atas dan juga di bawah dengan latar, putih gitu ya, sehingga ini menjadi jelas. Very good. Dan selanjutnya adalah ruang bernafas atau white space. Ruang bernafas ini atau white space diperlukan agar keseluruhan rancangan dapat dinikmati pembaca tanpa merasa terlalu sesak. Seperti halnya kita kalau lagi berenang gitu ya, menyelam dalam air, nah kemudian kita ambil napas. Nah, itulah fungsi ruang bernafas ya. Meskipun itu kosong atau white space itu kan ruang kosong ya, itu seolah-olah nggak ada fungsinya. Ini kan harusnya bisa diisi ilustrasi gitu kan. Tapi enggak, itu harus white space, harus dikosongkan karena itu ibaratnya kita menghela nafas gitu ya, ada istirahat sejenak gitu, enggak crowded semuanya full dengan teks, full dengan ilustrasi itu enggak. Justru mata kita tuh butuh ruang kosong ini, ibaratnya kita bernafas gitu ya. Nah, jadi secara grafika ruang bernapas itu bukan hanya untuk meletakkan ruang kosong di halaman-halaman tertentu, melainkan juga pengaturan jarak antara elemen, termasuk ilustrasi dan teks. Bisa dilihat di ilustrasi buku enak ini ya. Nah, ini ya contohnya ya. Penggunaan ruang kosong, jarak antar teks, dan konsep pengulangan sangat direncanakan oleh ilustrator. Gitu ya. Nah, kemudian adalah alur baca. Alur baca ini perannya sangat penting dalam perencanaan tata letak teks dan ilustrasi, ya. Tips yang bisa dilakukan untuk alur baca ini adalah maksimalkan alur baca di dalam satu halaman atau satu tebaran. Ya, kalau alur baca orang Indonesia itu kan bacanya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Nah, ilustrator di sini dapat membayangkan adegan yang dapat diilustrasikan dengan melihat kata kerja di awal teks atau di akhir teks. Perhatikan di sini, jika yang perlu diilustrasikan adalah kata kerja di awal teks, maka letakkan posisi teksnya itu di akhir setelah ilustrasi. Karena apa? Pembaca akan perhatian atau fokusnya itu pada ilustrasi lebih dulu, baru kemudian membaca teks. Contohnya di sini ya. Ada teks bunyinya, Grace sangat gembira, lampunya tampak istimewa. Nah, di sini kan ada dua kalimat, Grace sangat gembira, kalimat satu, lampunya tampak istimewa, kalimat dua. Nah, di sini dia memilih kata kerja di awal teks untuk diilustrasikan, yaitu Grace sangat gembira. Ya, Grace sangat gembira. Itu yang diilustrasikan. Di sini ada Grace sangat gembira, bla 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 bla. Nah, karena ini kalimat pertama ini yang diilustrasikan ya, maka teks ini diletakkan di bawah atau setelah ilustrasi itu. Ya, jadi di kalian layout gitu ya, supaya pembaca itu melihat ilustrasinya duluan nih yang gede, baru teksnya yang dibaca. Karena kan alur bacanya kita itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, maka dia meletakkannya di sini teksnya. Bukan diletakkan di atas sini sebelum ilustrasi. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau kata kerja yang kalimat pertama itu yang diilustrasikan, maka ilustrasi dulu baru teksnya.
Beda dengan yang berikutnya ini. Jika yang perlu diilustrasikan adalah kata kerja di akhir teks, posisi teks sebaiknya berada pada alur baca pertama karena pembaca akan memusatkan perhatian ke teks terlebih dahulu baru mengamati dan membaca ilustrasi. Contoh, di sini teksnya adalah Dina pernah bercerita kepada Ayu, tetapi Ayu malah ketiduran. Nah, ketidurannya ini ya, kata kerja di akhir teks itu adalah ketiduran. Ini yang diilustrasikan. Tuh, ketiduran di sini ya. Dina cerita, kemudian Ayu ketiduran. Nah, karena ketidurannya ini adalah kata kerja yang akhir, maka teksnya ditaruh di awal sebelum ilustrasi, ditaruh yang paling atas, baru bawahnya ilustrasinya. Gitu ya, paham ya? Mudah-mudahan teman-teman paham di sini karena saya sudah menyertakan contohnya. Seperti halnya yang sebelah kanan. Dina pernah bercerita kepada kakak, tetapi kakak sibuk sendiri. Nah, kata kerjanya di sini adalah sibuk sendiri. Nih, di sini kakaknya sedang asik main laptop meskipun Dina bercerita, berceloteh ke sana kemari. Nah, jadi supaya fokusnya ke sini dulu, sibuk sendiri kayak apa ya, baru lihat gambarnya. Nah, gitu ya teman-teman. Aspek yang kedelapan adalah titik fokus atau fokus point. Titik fokus yang direncanakan agar pembaca tertuju pada objek, karakter, atau aksi yang penting dalam jalannya cerita. Cara untuk menghasilkan titik fokus adalah dengan mengatur komposisi dan elemen-elemen ilustri di dalamnya. Sebagai contoh ini ya, di sini terlihat nih titik fokusnya ke siapa? Ke si beruang ini. Ya, dilihat di sini ya, dari hierarki layout gitu ya, karena di sini dia berdiri sendiri, yang lainnya kan berkumpul. Nah, sehingga orang tuh fokus kepada yang berdiri sendiri ini dulu. Siapa ya? Oh, ini baru ini ya gitu. Kemudian yang berikutnya, selain memanfaatkan lingkungan sekitar titik fokus untuk mengarahkan, upaya lain yang bisa dilakukan adalah mengatur penekanan cahaya, bayangan komposisi geometris, dan penggunaan warna. Kita di sini bisa melihat ya, fokusnya ke siapa? Tentunya pusat perhatiannya itu ke bayangan yang dihasilkan dalam permainan wayang yang dimainkan anak-anak di tengah mati lampu. Tuh, yang di sini fokusnya. Karena semuanya ini gelap, kemudian ada kontras warna kuning di sini gitu ya. Wah, gitu. Nah, di sini ada permainan cahaya ya, karena kalau cahayanya terang di sini diwarnai kuning, kemudian yang lainnya gelap diwarnai biru gelap gini ya, biru dongker. Karena ini gelap. Nah, sehingga fokusnya di mana ya di sini di bayangan center ini tadi. Kak, di mana senternya? Oh, di sini Hana, cetek gitu. Hah, gitu ya. Nah, aspek yang kesembilan adalah emosi. Setiap cerita itu punya nilai emosi yang tercantum di dalamnya. Begitu pula di dalam setiap halaman ceritanya. Ya, selain memaksimalkan emosi yang ada di ekspresi wajah masing-masing karakter, ada elemen lain yang dapat digunakan untuk lebih menekankan rasa emosi dalam cerita. Ya, yaitu apa? Bentuk orientasi, apakah itu horizontal atau vertikal, dan juga permainan nuansa atau tone warna. Ini contohnya ya, yang bentuk orientasi horizontal. Penggunaan bentuk dasar ini memanjang, horizontal memanjang, dapat memberikan rasa statis, stabil, tenang, dan luas. Apabila diletakkan satu objek yang ukurannya besar, dia akan tetap stabil meskipun objek tersebut terlihat dinamis sendirinya. Ya, ini contohnya, di mana pendongeng menjadi elemen yang menonjol di antara anak-anak yang sedang mendengarkan di sini dengan tenang. Nah, ini ya, ini pemilihan bentuk orientasinya yang horizontal. Nah, kalau yang ini adalah contoh orientasi yang vertikal. Penggunaan bentuk dasar vertikal ini dapat memberikan rasa dinamis, agresif, bahkan menimbulkan keramaian. Ya, perhatikan efek yang berbeda dihasilkan ketika bingkai, objek, dan sudut pandang ini digerakkan. Ya, terlihat ya di sini gerakannya dinamis, mata pembaca dibawa bergerak dari bawah ke atas ya atau dari atas ke bawah ya.
seperti itu. Nah, ini juga bisa kalian lihat di sini yang formatnya vertikal ya. Permainan bidang vertikal ini dengan berdirinya orang-orang. Namun bentuk vertikalnya ini, apa ya, terpapas di atas dengan keseragaman tingginya orang yang menghasilkan efek statis dan stabil. Ya, kalian bisa eksplorasi sih untuk orientasi ya, mau horizontal ataukah vertikal. Nah, kalau ini adalah permainan, emosi ya, yang bisa ditimbulkan dengan cara permainan nuansa atau tone, teman-teman. Nah, di sini tone warnanya kita bisa lihat ya, rumah Moi kotor sekali, sesuatu yang kotor, di sini tone warnanya ya coklat, gelap, ijo-ijo yang, olive gitu ya, yang apa ya, kayak minyak-minyak atau asap-asap gitu, "Ih, kotor banget," gitu. Nah, ini bisa menghasilkan emosi tertentu gitu ya. Menunjukkan, suasana yang kotor, lembab, misterius, diwakilkan oleh nuansa warna yang gelap, dingin, dan kelam. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah ilustrasi yang menggambarkan suasana dalam gudang. Kok bisa? Ya ini diwakili tone warna gudang apa sih? Yaitu nuansa gelap yang menandakan misteri yang terdapat di dalam gudang. Sedangkan karakternya ini merasa telah menemukan harta karun itu ditandai dengan warna terang, sorry ya, warna terang. Sehingga dia kayak ekspresinya tuh happy, wah harta karun di dalam gudang gitu. Dia cerah di sini. Sedangkan yang gudangnya ini tone warnanya gelap. Ya, itu ya teman-teman untuk menghasilkan emosi melalui tone warna. Nah, yang ke-10, aspek yang 10 adalah tangent. Apa? Yaitu bagaimana kedua bidang yang diwakili oleh batas luar bertemu atau bersentuhan dan menimbulkan persepsi yang berbeda dari yang diinginkan. Ya, contohnya seperti apa sih? Nah, di ilustrasi ini, kita lihat di sini ya. Nih, ini adalah tangent nih teman-teman maksudnya. Ya, di mana warna bawahan atau roknya si anak perempuan ini, itu warnanya mirip dengan warna kulit tangan Kakak, sehingga menimbulkan persepsi baru, tangan adik ini yang sangat panjang, gitu ya. Nah, ini kan numpuk kayak gini karena warnanya ini sama. Nah, ini yang harus dihindari nih teman-teman, yang hal-hal yang seperti ini. Ya, karena seringkali ini tidak disadari dan seringkali terlewatkan oleh ilustrator. Ya, kalian harus harus apa namanya, peka ya terhadap tangent yang seperti ini, jangan sampai terjadi. Oke, yang aspek yang ke-11 adalah garis tengah dan margin khusus untuk buku fisik ya. Kalau di anatomi buku anak, kita lihat ada istilah bleed, margin, gutter, and spread atau tebaran. Bleed ini adalah ruang yang disediakan untuk pergeseran pemotongan kertas ya. Kemudian margin ini jarak dari tepi, kemudian gutter ini yang di garis atau ditandai dengan garis tengah ini adalah kelipatan ya, pas bagian tengahnya itu, di mana di sini biasanya untuk proses penjilitan ya. Jadi perhatikan, perhatikan banget, ilustrasinya jangan sampai terganggu dengan gutter ini ya, jangan sampai. Untuk penjilitan, oh ya, ini saya jelasin ya. Ini garis tengah ini atau gutter ini dan margin ini adalah elemen penting dalam pencetakan buku fisik yang biasanya kalian lupa gitu ya dalam perencanaan sketsanya. Nah, kalau menggunakan template storyboard dengan bentuk 2 halaman dalam satu tebaran seperti ini ya, 2 halaman, satu tebaran atau satu spread. Ilustrator akan dengan sadar melihat garis di tengah tebaran dan akan berhati-hati untuk memasukkan objek, baik ilustrasi maupun teks di area garis tengah. Ini dikarenakan garis tengah akan berpengaruh pada hasil cetak, tergantung pada jenis penjilitan. Jadi kalau kalian menempatkan bentuk ilustrasi spread atau tebaran ya, jangan menempatkan objek karakter itu pas di tengahnya gini, soalnya nanti kan kelipet, kalau enggak itu di-staples, kalau enggak dijilid, nanti akan ada bagian yang terpotong atau hilang, sehingga itu mengganggu, ilustrasinya. Atau jangan juga menempatkan teksnya di tengah-tengah seperti ini, karena kalau nanti dilipet, ya kan nanti kelamaan juga akan,
apa namanya, teksnya itu bisa ngelupas gitu ya. Kalau nggak gitu, karena dijilid di tengah jadinya malah teksnya nggak kebaca karena hilang gitu ya, ke kejilid gitu. Nah, mmm, ini ya, berbagai macam jenis penjilitan itu juga macam-macam ya ukurannya. Kalau penjilitan sama lem panas itu minimal 1 cm margin dari sisi luar dan 1,5 cm dari sisi dalam, ya, supaya aman ilustrasinya. Kalau untuk jilid kawat, buku bisa terbuka lebar kan. Nah, disarankan punya margin sisi luar 1 cm dan sisi dalamnya cukup 0,5 cm. Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini yang harus dihindari. Meletakkan objek atau karakter utamanya ini terpotong di area, gutter ya, di area tengah. Nah, ini. Ini juga contohnya. Meskipun ini ada di tengah, sebenarnya ini masih lebih aman sih ya, karena ini bukan karakter utama, tapi ya coba dihindari, bisa kan ini dioptimalkan ya dengan cara karakter yang ini bisa digeserkan ke sebelah kanan atau sekalian ke sebelah kiri, sehingga dia wajahnya tidak terpotong oleh garis tengah atau gutter. Nah, itu tadi kan tahapan pengilustrasian mulai dari prasketsa, habis itu sketsa dan storyboard. Di dalam storyboard itu ada 11 aspek penting yang sudah kita bahas sebelumnya. Di tahap keempatnya itu adalah pengerjaan ilustrasi. Ya, kalau udah bikin storyboard-nya dengan prinsip-prinsip 11 aspek tadi, selanjutnya adalah mengerjakan ilustrasinya. Ya, mulai dari coloring-nya, karena tadi kan udah membuat sketsa detail, berikutnya kan coloring. Nah, ini adalah tahapan umum yang berlangsung dalam proses coloring. Pertama, perapian bentuk ya. Tahap pertama itu merapikan sketsanya dulu, dirapikan ya, inki, apa namanya, lining dan sebagainya. Nah, kemudian pewarnaan kasar, kalian kasih basic color-nya dulu ya, dikasih basic color, ini sesuai dengan konsep cerita dan gaya gambar kalian, untuk dapat nada cerita yang pas, ilustrator dapat mewarnai dengan kasar, dengan menandai warna-warna apa saja yang bisa dituangkan. Jadi di sini kalian bikin palet warna, itu menjadi pakemnya ya, pakemnya untuk mewarnainya gitu ya, supaya konsisten dari halaman pertama sampai akhir. Kemudian setelah mewarnai kasar dengan basic color, kalian bisa pewarnaan detail. Jika udah pas nih, baru kalian prosesnya pewarnaan yang lebih detail ya. Pewarnaan yang lebih detail itu, seperti apa ya, bisa kasih shading ya, kemudian kasih tekstur dan sebagainya. Jika sudah karena proses pewarnaan ini kan bergantung pada gaya gambar dan teknis setiap ilustrator ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya dijelaskannya secara umum saja ya, pengupas pewarnaan secara umum. Oh, sebelumnya ya, aspek yang perlu diperhatiin dalam proses pewarnaan itu nanti kita akan bahas tersendiri tentang coloring ya. Jadi intinya di coloring ini kalian punya gaya sendiri, itu silahkan dieksplorasi ya, kalian punya pemilihan tone-tone warna sendiri dengan disesuaikan dengan konsep atau gaya cerita kalian, nada cerita kalian itu silahkan ya. Kalian harus, punya palet warna ya. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi, yang tahap terakhir dari proses pengilustrasian cerita itu sendiri. Setelah menyelesaikan tahap pewarnaan, editor visual itu memberikan tanggapan dan berdiskusi kembali dengan ilustrator. Nah, di tahap ini sih seharusnya nggak banyak lagi yang berubah ya, atau mengalami revisi mayor. Apabila tahap storyboard, sketsa, dan diskusi mengenai pewarnaan telah dilalui dengan baik. Oleh karena itu, storyboard dan sketsa ini menjadi tahapan yang paling penting dan sangat penting dilakukan dalam mengerjakan picture book. Setelah menyelesaikan tahap finalisasi, ilustrator akan menyerahkan berkas ilustrasi, kemudian diserahkan berupa, berkas digital ya dengan format imaji yang sesuai, punya resolusi tinggi dan memadai untuk proses pencetakan. Ya, teman-teman. Jadi di proses diskusinya itu
dalam proses, tahapan pengilustrasian itu jadi harus ada proses diskusi ya antara ilustrator itu sendiri dengan penulis atau ada dengan editor, editor visual dan sebagainya, ya. Oke, sekian video ajar kali ini. Sampai jumpa di video ajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.